akan rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamo. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, termasuk ada ibadah fisik di mana kita bisa rukuk, bisa sujud, bisa i'tidal dan bisa berdiri. Itu adalah karena kudrat dari Allah, iradat dari Allah, karena Allah berikan kesehatan, kekuatan, digerakkan oleh iman sehingga kita bisa melakukan rangkaian ibadah tersebut. Selanjutnya salawat bersampulkan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan kajian subuh kita, masuk ke ayat 83 surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghaira dinillahi yabghuna. Jadi diawali dengan tanda tanya. Afa ghaira dinillahi yabghuna. Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Kan sebelumnya ada mereka yang berpaling, menolak terkait dengan janji yang sudah diucapkan, janji yang harus ditunaikan karena sebelumnya sudah diucapkan. Karena ada semacam langkah-langkah yang kemudian mengabaikan janji, maka diajukan sebuah pertanyaan. Afa ghaira dinillahi yabghuna. Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Jadi agama itu kalau bahasa Sanskerta A adalah tidak, gama adalah kacau. Berarti agama itu adalah tidak kacau. Ada semacam definisi dari manusia, versi manusia, bahwa beragama itu memberikan kedamaian, keselamatan, ketentraman, ketenangan. Itu kebutuhan manusia, sehingga manusia mensepakati dengan definisi dan terjemahan itu. Apapun agama, mereka mengatakan definisi seperti itu. Siapa yang beragama berarti mereka menyadari ada kekuatan di luar diri mereka yang memberikan keselamatan, kemudian memberikan ketenangan. Jadi ketenangan itu di luar kemampuan manusia, sehingga manusia meminta dan memohon supaya diberikan ketenangan. Siapa tempat mereka memohon? Kepada siapa mereka memohon? Berarti kepada kekuatan yang di luar diri manusia. Itulah kesadaran fitrah manusia itu beragama. Maka banyak para ulama, para pakar itu mengatakan bahwa
Ndak ada manusia ko ni ndak butuh agama. Ditanyakan kawa sia kira-kira di dunia ko orang ndak butuh damai. Sia kira-kira orang ndak butuh ketenangan. Orang ndak butuh damai, ndak butuh ketenangan, itu hanya ungkapan kata-kata saja atau memang kepentingan mereka dengan konflik, dengan ketidakdamaian. Ada nak orang berkepentingan dengan tidak damai itu? Ada. Dengan orang tak damai, dengan orang heboh-heboh, orang parang-parang dia buntuang. Ada nak orang nak buntuang dengan orang heboh? Ada. Parang orang tahu ini beruntuang, balabo. Ada keuntungan ekonomi, keuntungan bisnis, sehingga ada yang diuntungkan kok saja tu laku atau langka terjadi mungkin di suatu negara tu ada sektor-sektor ekonomi kok masalah namanya kok masalah minyak lah namanya kok masalah parang negara tu dengan yang lain bermasalah ekonominya, berarti ada ketergantungan orang dengan negara lain. Terjadilah sistem-sistem ekonomi tertentu yang mengalami semacam masalah, sehingga diuntungkan negara lain. Itu beberapa hal yang terkait dengan manusia itu butuh agama. Lalu pertanyaan berikutnya, apa ghaira dinillahi? Apakah selain agama Allah? Agama Allah berarti agama yang diturunkan Allah. Banyak para pakar menyebutnya dengan istilah agama samawi. Agama samawi itu adalah agama langit. Samawi itu arti langit. Kalau asumsi itu adalah agama yang diturunkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan. Sementara baginya aslama meminta damai, meminta tenang, man fis samawati wal arda, semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi, tau'an, baik dalam keadaan tunduk, wa karhan, walaupun dalam keadaan paksaan, dengan cara pendekatan pedang dan pertolongan apa yang dia butuh kepada pertolongan tersebut. Jadi kalau jujur disadarkan kepada manusia bahwa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, itu semuanya adalah meminta kedamaian. Aslam tu aslama yuslimu islaman, itu fi'il madhi dari kalimat aslama. Dari Islam itu fi'il madhinya aslama. Jadi langit dan bumi, semua makhluk dan isi-isinya meminta dan membutuhkan yang namanya kedamaian. Sehingga ada orang yang diciptakan dalam keadaan kesadaran sendiri, tau'an, patuh, mungkinlah sadar, atau wakarhan, atau memang orang itu ada yang dengan pendekatan paksaan, dengan parang kemudian ditaklukkan, dibuat semacam konsensus, lalu kemudian mereka mau berislam. Jangan sampai ditafsirkan kok ada semacam orang yang mempelintir atau menyebutkan karhan berarti ada paksaan bantuannya bagamu ke bantuan dengan pedang. Di dalam ayat lain disebutkan la ikraha fid din. Soal beragama itu tidak ada paksaan. Yang ada itu adalah ada semacam kesadaran, ada semacam kebutuhan dari manusia
beragama. Karena hakikatnya itu adalah manusia merasakan bahwa dia butuh yang namanya bertuhan. Sehingga manusia ingin tahu, mengenali Tuhan mereka. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang ingin mengenali Tuhannya, caranya adalah kenali diri sendiri. Kalau tadi pertanyaannya apakah selain agama Allah mereka masih mencari, pertanyaan ke diri awak, apakah terhadap dirimu kamu sudah mengenalinya? Nah, itu loh pertanyaannya. Lelik ditahu awak di diri awak. Karena memang di ayat lain, siapa kemudian melupakan Allah, maka Allah akan menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Kalau awak lah lupa je Allah Ta'ala, tu lupa awak je diri awak. Kalau lupa je diri, awak kira oleh. Tak sadar, kecil orang nak tahu je diri. Adalah bahasa wapian mana nak tahu dia untung je. Tu. Kalau nak tahu juntong tu gi je dia leh. Kalau tahu nak tahu juntong tu gi leh. Jadi makanya disadari bahwa semua yang ada di langit dan di bumi, mereka semuanya tunduk, patuh. Jadi Islam itu juga diartikan semacam tunduk, penuh dengan ketundukan, patuh, lalu kemudian damai, salam. Kecil? Sebenarnya bukan agama itu menghambat. Kecil orang ateis itu ambo memang baraja membaca bukunya Karl Marx. Karl Marx itu dia tuh kan dengan pendekatan sosial, dia mencermati praktek-praktek beragama pada saat itu terjadi semacam kompromi kelompok gereja itu dengan para pengusaha, lalu kemudian pengusaha itu tutup membayar mulut dari pendeta-pendetanya itu untuk kepentingan mereka. Jadi ada semacam kompromi antara pengusaha di agih ala nama ko amplop lah ka gereja kelompok agama gerejawan itu, lalu kemudian materi dakwahnya itu hanya mendoktrin kelompok-kelompok proletar, orang-orang bansai, para buruh itu, untuk mereka tidak mendemo atau mempertanyakan terkait dengan perlakuan kelompok-kelompok kaya, katakanlah pengusaha tadi, kelompok-kelompok borjuis. Dakwahnya dari ceramahnya dari tokoh-tokoh agama gereja itu, wahai para buruh, rakyat, bekerja sajalah, jangan banyak menuntut. Terima je lah anak nado, anak diagiah tu, terima je lah. Itu yang terbaik. Itu materinya. Itulah didoktrin namanya, didoktrin jemaah itu. Sehingga jemaah nado menuntut anu tu lai tampaknya karajo tu ro, diagiah piti sengenek kotiela, timuela. Alai nak diagiah piti timu je lah. Tak ada semacam ruang dan peluang bagi pekerja-pekerja itu untuk mempertanyakan hak-hak mereka. Karena lah didoktrin dengan pendekatan agama dari tokoh agamanya oknumnya lah itu. Ini agama Islam loh. Lalu kemudian yang kecil aneh nampak dekan makko ba mangko lah takako nyo merasa tertindas, kemudian teraniaya, diperlakukan tidak adil.
tanah go itu dieksploitasi, dimanfaatkan untuk keuntungan orang kayu. Orang kayu bertambah kayu, orang bansai bertambah bansai. Itu kan dari kelompok-kelompok kapitalis namanya. Ya, nang kayu tambah kayu, nang bansai tambah bansai. Dekano nang bansai itu nak dulu mempertanyakan lai barahaknyo, paluhnyo, tanagonyo. Ayo lah manarimu diamati oleh Karl Marx, dicali dari apa kata aku. Oh, ternyata salah satu faktor penyebabnya itu adalah doktrin-doktrin dari gerejawan itu tadi, tokoh-tokoh agama, pendeta-pendeta itu yang membuatnya nak doa nulai istilah berpikir rasional lainnya menerimunya lain. Sehingga dianggap disimpulkan itu kan kesimpulannya berdasarkan amatan yang calia. Bahwa kau nak mempertanyakan dia juga ya. Bahwa kau nak kritis dia buru-buru pekerja kau. Oh ternyata ceramah dari pendeta di gereja itu mengecean. Oh ternyata nak bolehnya batanya-tanya, nak bolehnya menggugat. Berarti agama yang diajarkan doktrin-doktrinnya itu menjadikan candu ternina bobokkannya. Bahasa ternina bobokkan ko ba larutnya dengan ajaran yang diajarkan di pendeta itu, sehingga nyo nak mempertanyakan lah merasa santai je nilai masa damai je nyo, lalu itulah disimpulkan karena oh berarti tak aku iko penyebab eko membuat candu sehingga orang lah senang je dengan itu lah istilah tu berlezat-lezat je dengan doktrin yang diajarkan dek pendeta tu tadi. Itu asal mula pemikiran dari Karl Marx yang pada akhirnya mengecian iko aku aja nyo mencimih agama ko lai mengkonyo nak perlu de bagamu, nak perlu de Tuhan. Itu latar belakang kok muncullah teori-teorinya pertentangan kelas. Nyo ingin bahas supaya orang bangsa itu berjuang menggugat, itu maksudnya tu. Tapi nyo mencari menyebut namanya kesimpulan manusia ko kan asumsi-asumsi. Nama nanta caliak di permukaannya mana nampak deh nyo itu nyo simpulkan. Itu masalah pemikirannya deh. Sehingga itu pemikiran itu berpengaruh besar dari nyo tulis kemudian nyo sampaikan sehingga tercatat di dalam sejarah pemikiran, mulai dari kajian filsafat, kajian ekonomi, kajian sosiologi, antropologi, dipelajari itu terkait dengan pemikiran yang semula mengajarkan dianggap ateis, anti Tuhan. Sebenarnya manusia nak do nanti Tuhan, nak do. Cuma memang ada praktek tertentu dianggapnya candu. Nyo menyimpulkan seorang, nyo sebenarnya mohon maaf lah kalau awak beragamu, awak kan nikmat dengan agamu awak tu. Awak berlezat-lezat dengan agamu, tapi bukan berarti sehingga nak ada dan sampai meninggalkan ruang berpikir kita bahwa kita adalah makhluk yang rasional. Jadi kalau dalam Islam itu memang bagaimana syariat itu adalah relevan dengan rasionalitas manusia. Anan syariat yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, ba'amang ko ikut disuruh masuk akal, ba'amang ko dilarang masuk akal, ba'amang ko dilarang makan iko karena itu adalah berbahaya bagi diri awak, berbahaya bagi tubuh awak, mangkonyo dilarang. Ba'amang ko dilarang mabuk-mabuk tu. Secara rasionalnya, kajian ilmiahnya, nama mabuk-mabuk itu tadi adalah merusak akal pikiran. Ya tidak? Siapa mengecek bahwa mabuk itu nak merusak akal pikiran. Kemudian kalau nyolah mabuk, pikirannya nak normal lah, terjadi macam-macam lah. Dari mabuk itu tadi mengalai, mencilo alai, bacaka alai, bazina alai. Ya tidak? Membunuh orang, berbahaya. Kan ada seorang alim di zaman dulunya itu orang alim, lalu digoda oleh setan, digoda dengan seorang perempuan,
Karena imannya kuat, nak tergoda. Tapi ketika diberikan pilihan, nak ada pilihan lain dong. Kamu harus melakukan maksiat supaya ikut kayaknya. Pilihannya berzina dengan perempuan itu atau kamu mabuk. Ada pilihan. Contohnya berzina. Kalau berzina, berarti ambo menyakiti orang lain. Tanianya orang lain deh. Kalau mau mabuk, ambo hanya merusak diri ambo sendiri deh. Dia simpulkan seperti itu. Pilihannya? Dia pilih mabuk. Tetapi kemudian ketika nyalah mabuk mengalih. Berzinanya, menciloknya, membunuhnya, kan berbahaya tuh. Kesimpulannya pertama tuh nyo nak mengganggu orang lain, nak menyakiti orang lain. Kalau mabuk kan awak seorangannya mah je. Tetapi justru itu yang lebih berbahaya. Itu contohnya. Kenapa sesuatu itu dilarang? Karena memang berbahaya, memberikan mudarat. Dilarang mencilok karena istilahnya merugikan orang lain. Dilarang membunuh karena melanggar hak-hak kemanusiaan, martabat kemanusiaan itu sendiri. Jadi kan rasional. Disuruh awak sholat. Karena memang di dalam sholat itu sendiri masuk akal dengan logika, sangat bermanfaat. Mengajarkan awak disiplin, mendorong awak untuk barasi ya. Justru ketika orang COVID itu dan para lu kembali dicaliak model praktek wudhu. Orang COVID mulailah cuci tangan, sela-sela jari. Siapa majan model-model pendekatan cuci tangan tak tu? Islam yang tak tu. Yang model cuci tangan tak tu? Kok sama jaga? Sebelum COVID dengan cara pendekatan cuci tangan seperti itu, ada dalam fikih seperti itu. Awak kalau cuci basuh tangan tu nak takah-takah aja dah. Diseling-seling jari awak. Dibarasihan, digosok kaki awak takah tu pula. Digosok-gosok lo. Dibarasihan. Kaki kiri jo tangan kanan, kaki kanan jo tangan kiri. Kalau kaki jo kaki apa ya? Maka dibantu je tangan. Nah, boleh luasa. Kaki kiri kau, maka kaki kiri. Kaki tangan kanan, jo tangan kiri. Dia payah malu kaki kiri jo tangan kiri aja deh. Bisa, tapi kan tempang dia payah banget kilo-kilo. Jadi bangku kan rasional itu. Rasional ajaran-ajaran itu masuk akal. Jadi syariat yang diturunkan makanya hebat luar biasa. Jadi kan sesuatu yang diperintahkan pasti di dalamnya itu ada manfaat, ada keuntungan, dan sesuatu yang dilarang dipastikan di dalam yang dilarang itu ada kemudaratan. Jadi beruntung awak beragama, aku dia jauh berasia. Apalagi mazhab Syafi'i itu memang fokus dengan wudhu itu sempurna. Ya kan banyak pemikiran-pemikiran, model pendekatan ada yang agak fleksibel, ringan, agak istilahnya tidak begitu ketat. Kumuh-kumuhnya ada kalau kayak mazhab Maliki atau kalau Hanafi masih ada juga ketat-ketatnya. Itu adalah menunjukkan betapa pendekatan di dalam mengamalkan agama itu adalah untuk manusia itu sendiri. Jadi buntung untuk diri awak. Awak patuh terhadap ana diperintahkan agama, diperintahkan Allah, dan itu adalah bermanfaat untuk diri awak sendiri. Tak ada ajaran agama yang membebani manusia, tak ada ajaran agama yang memberatkan manusia, tak ada ajaran agama yang menyiksa manusia. Justru ajaran agama itu adalah menyelamatkan manusia dan menyehatkan manusia dan menenteramkan jiwa manusia. Itu sebenarnya. Tapi nanamu iblis kok kan selalu pertanyaannya
mempengaruhi manusia dengan pendekatan nafsu. Pertanyaan anunya nyo balik-balian fakta aku deh iblis. Ketika iblis di surga, kemudian Nabi Adam lah di surga, pertama disuruh ditunduknya nak namuah sujud ke Nabi Adam. Oh ngeh, sombong. Tapi Nabi Adam tetap berdamai dengan iblis. Lalu kemudian iblis kau berdialog dengan Nabi Adam. Berceritalah dengan pendekatan yang luar biasa. Kecil iblis kau kan Nabi Adam. Dam, yo jo coba ai kan. Nya duluan iblis kau tu bajo lo. Balik senang tinggal di surga kau dam. Tentu ada si koma tu ada kesenang belum. Senang ya senang. Sadonang ada di surga ko baaras wae nikmat lama bana kalau betul li pengen engkau tanam di surga ko ibana pengen belum tanam mana sanang wasko to kakak-malo walai kalau katanang kalau ingin abadi ingin kekal ado caroe le tahu naik kau khuldi nama aja khuldi itu arti kekal ko tanang wa di surga selama-lamanya aja bertahan di sekolah aja supaya awak bisa bertahan ya awak makan buah kuldi yang membuat awak bertahan kan dilarang dari Allah Ta'ala iko dan sebenarnya dan resep iko sebenarnya narasi kalau ingin abadi selama-lamanya apa puai kau artinya ini tahu tak kuldi itu kekal itu oh iya kekal. Jadi kalau makan itu kekal ada. Oh betul loh ya. Bahasa caro lah nyo iming-imingi dengan akal rasionalitas Nabi Adam kalau nyo gugah. Ayo, tapi Nabi Adam masih tetap bertahan karena ada larangan, pasti ada dalam larangan itu berbahaya. Pasti berefek kalau seandainya dilanggar. Tapi iming-iming kenikmatan yang dirasakan setelah memakan buah kuldi itu akan lebih luar biasa, akan lebih dahsyat lagi kalau seandainya dimakan itu. Sebegitulah semacam rayuannya. Tuh kalau dalam kajian pemikiran dari Karl Marx tadi ada namanya, dia akan punya pemikiran komunis, utopis. Utopis itu adalah memberikan semacam harapan yang sebenarnya tidak mungkin terwujud. Atau contohnya dengan ado ajaran komunis itu kasadonya bisa damai samuratawa ndak dorang namban sek banalai samurato pembagian samo peran negara itu semuanya 100% negara intervensi turun sampai dibagi samurato itu pemikiran. Itu mustahil. Orang kan punya kebutuhan berbeda-beda, punya selera dulu orang punya semangat kerja yang berbeda-beda. Kalau mana rajin dapat samonya, nama pamaleh dapat samonya, atau tak mungkin, itu utopis, itu angan-angan itu. Jadi ajarannya tu, pemikirannya tu, yo ideal, angan-angan tak mungkin, kan itu, tak rasional, tak logis. Iblis masuk di dalam rayuan-rayuan yang kemudian memberikan harapan-harapan tinggi tapi semuanya palsu. Hati-hati, iblis adalah orang yang menawarkan janji tapi janjinya janji palsu. Itu iblis. Jadi kalau siapa tokoh pemberi PHP terbaik itu adalah iblis. Diberikan iblis ko sebagai bapak PHP award. Inyo memberikan PHP. Jadi nyo kelabui nyo balian suatu kata, suatu istilah dengan sebaliknya. Dengan pendekatan itu, definisi itu, orang kini kan bermain dengan definisi. Itu yang kemudian menjebak manusia terjerumus. Nyoba supaya manusia kok hancur. Itulah sejarah-sejarah
sebenarnya ketika ada peran-peran di luar diri awak seperti godaan iblis. Padahal beragama itu menenangkan, ajarannya itu adalah bermanfaat bagi awak. Tapi iblis sesuatu yang bermanfaat itu balik-balikan. Sesuatu yang dilarang itu nyokecian itu nanancak. Itulah godaannya. Mana yo mabuk kau nang tanang wak de yo play nikmat kasadoe lapih. Oh, bermasalah wak kini banyak beban pikiran. Aduh aku minum ko. Aku asumsi ko, kira itu adalah memabukkan. Tenang ada hilang lah ada masalah. Berarti awak menzalimi diri sendiri. Wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan kamu sampai menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Disitulah argumentasi awak. Ketika ada iming-iming seperti itu, iming-iming harapan-harapan palsu, aku asumsi kemudian kamu akan tenang, kamu akan terlepas dari semua masalah. Bisa saja pada saat itu manusia itu lapih pikirannya, enjoynya hilang kasadoi pada saat itu. Tapi setelah itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru, menambah masalah lo terhadap diri je, menambah lo masalah bagi orang lain. Tu orang lama buat tu lah nak masuk nak mulai dah la rusak akal ada jadi tu kasaduna lain la rusak saja dia lama buat lah konsumsi narkoba atau baik lalu kemudian dia mau bunuh hidup ada tak orang bunuh hidup dia bunuh hidup karena ketergantungan jadi kalau awak gali perilaku dari katakanlah orang pecandu-pecandu itu ternyata teriming-imingi. Apalagi kalau nyolah candu kemudian diberikan semacam pendekatan pemasaran produk jadi kalau dikunci tu kamu butuh beli untuk anak PPT itu jual lo kok. Jadi namanya kolah tak kunci lo dia berarti dia pengedar lah. Kalau pengguna berarti dia bisa jadi korban. Tapi supaya nyo tak kunci lo supaya mengecek lo dek karena nan tukang edarkan kau ingin amal lo, nyo jadi lo pengguna kau tukang edar lo. Lalu tukang edar kalah sama-sama tak kunci le. Kok kan dengan pasal pengedaran tentu tak boleh nyo mengecek le, aniang-aniang le. Itulah cara bisnis saling lah sudah mengelindaman betul. Lah saling terikat, lah saling terkait sehingga ketergantungan lain. Susah keluar karena kamu ngejak amboko pengguna itu lah pengedar kalau untuk bisa mendapatkan itu dengan mudah dan murah caranya jual lo ke orang, nyo cari lo korban baru. Kalau bentuk ayo bisa lo mau konsumsi lalu kemudian bisa lo menjual. Sementara namanya lah tercatatlah sebagai pengedar. Kalau dia mengecek berarti dia kanai lah. Atau kak sedolah. Itu batali-tali itu. Itu mengkoe memutus mata rantai itu dia kanolah bakai-kai. Jadi model bisnis itu tuh model bisnis lah barantai. Itu bahasa keren jadi mangkonyo mau tidak mau dengan awak mempelajari ajaran agama itulah yang memberikan keselamatan. Karena ajaran yang diajarkan itu adalah menyehatkan, menguntungkan. Awak diajarkan ke solat contoh, mana bersyukur. Awak diajar berasih. Pertama untuk solat itu syarat sahnya solat itu suci dari hadas, suci dari najis, berasih. Baik badan awak, tempat solat awak itu harus berasih. Badan awak kok baik dari hadas kecil, hadas besar, kemudian ba'alo awak, badan awak dan ado menempel najis. Kalau lama mabuk awak tentulah hilang panganan. Dengan agama kau awak menenteramkan jiwa awak. Apalagi awak masuk ke pendekatan
Tasawuf itu butuh awak tenang. Tenang itulah kebutuhan yang paling mahal. Kalau dalam teori teori kebutuhan, teori Maslow itu teori Maslow itu yang pertama kebutuhan manusia yang pertama itu kan adalah kebutuhan fisiologis. Ada kebutuhan awak yaitu butuh makan, minum, sandang, papan, pangan, kan itu kebutuhan pokok. Tapi kalau manusia di level terbawah itulah itu kebutuhan fisiologis itu. Tapi kebutuhan berikutnya orang kemajuan tertinggi itu adalah kebutuhan aktualisasi. Ingin memerankan diri, ingin tampil dan segala macamnya. Tetapi hakikat dari semuanya itu kan kecilnya Maslow tuh. Tapi Imam Ghazali mengecian. Orang Maslow itu banyak buku dibaca, orang dikutip. Tapi kemudian setelah berbagai macam kajian-kajian yang dilakukan orang, ternyata ada kebutuhan jiwa manusia yang lebih tinggi, yaitu adalah kebutuhan ketenangan. Ketenangan kau yang paling mahal. Kayu awak pindah tandang doa gunung. Abah cakapnya tadi, ebohnya awak tadi. Ebohnya tadi. Jadi kalau seandainya awak berpangke, lalu kemudian awak nak damai, nak tenang, kan panjang awak ni. Nah, tapi kalau bisa pangke dapat awak kemudian membuat masyarakat lebih tenang, lebih tentram, lebih produktif, mau bekerja, kesadaran diri, itu lebih bagus, bisa menginspirasi, mengedukasi. Nah, kalau dia pangke, pemimpin itu kan bukan sekedar menjalankan program itu kan anak SD kan bisa nih mah disusun APBD, PBN dibagi PTH lah karena juga kau dia nak buat tapi kemudian menginspirasi, menggerakkan kemampuan menggerakkan rakyat jamaah untuk kemudian berbuat sesuatu, merubah diri mereka ke arah lebih baik. Jadi memang perubahan pertama itu adalah perubahan perilaku mental. Jadi manusia yang punya etos kerja yang tinggi, semangat untuk berubah, semangat untuk maju, kan itu doktrin yang penting. Mau bekerja keras, kemudian mau berbuat, tidak lalu-lalu Nah, kalau kini kan nama generasinya adalah generasi rebahan. Lihat tahu generasi rebahan? Nah, generasi lalu je lasu, boleh je. Baca apa malah galak-galak katu ini tidak bergerak mager, malah bergerak. Kalau orang dulu kan bergerak pergi ke sawah, pergi bergerak jo sehat. Kalau awak kini kau kan lah kurang bergerak deh. Kalau dulu je kene lari-lari lagi kemari kaja-kaja menyehatkan karena masa lalu tu. Main sembalakon lah namanya. Kini mado nanti katulai. Yo itulah main situ, tung ya main itu lah sibuk itu je. Itu lagi dari sereban, itulah istilah ilmiahnya tu. Potret kini kan, anak kini menangi hau be ini. Tapi be balik orang tua na, awak pun tanpa awak sadar itu balik. Ingin buat itu loh dia je. Iya kan itulah. Jadi makanya disadari bahwa manusia, makhluk yang ada di langit dan di bumi itu memang membutuhkan kedamaian. Terakhir, jadi apa hukumnya waktu itu kerja di perusahaan yang ownernya non muslim, siap tuh pindah ownernya ateis. Gimana hukumnya saya kerja dan mendapatkan gaji? Jadi bekerja sama dengan yang kelompok itu tidak ada masalah. Dalam konteks muamalah tidak ada masalah. Kalau memang itu yang baru dapat wak. Tapi kalau seandainya ada alternatif yang lain, lebih baik wak cari yang tempat lain. Ambo pun pernah bekerja
dengan kod mitra kerja, tapi yang membiaya bukan ini, yang membiayai tetap APBN, tapi bermitra sebagai ini leadernya. Kawan ambo pernah kerja dalam satu tim orang Bali itu Hindu, kemudian orang Kristen. Dalam konteks bekerja sama bermuamalah tidak ada masalah, karena mengganggu wawak. Dan kalau ownernya itu adalah non Muslim, awak bekerja sama dia sepanjang dan awak pagalihan tu halal dan paju halal dan dijual apa? Karajonya ada bentuk apa? Tapi kalau menjual-jual non Muslim, kemudian yang jualnya adalah narkoba atau maksiat, itu baru sewawak deh. Tapi kalau menjual contohnya ownernya tuh kayak minimarket, ownernya tuh orang non Muslim, awak bekerja tidak ada masalah, boleh. Tapi ini hotel. Tidak masalah, kan hotel kan pelayanan. Ya jasa. Tapi kalau sana hotelnya tuh adalah hotel maksiat, tentu bukan dewan. Tapi kalau hotel yang sifatnya jasa, memberikan pelayanan penginapan bagi orang, tidak ada masalah. Kita bekerja sama dia, boleh. Dan tidak boleh itu adalah bekerja sama orang berbeda agama Jawa, tapi dan diperjualkan sesuatu dilarang di agama Jawa. Itu tidak boleh. Tapi kalau yang sifatnya jasa pekerjaan itu tidak ada masalah, boleh. Nah, tadi itu mata itu. Wa ilaihi turja'un. Ada di akhir ayat itu dikatakan sesungguhnya kita kepadanya Allah kita akan kembali. Tadi disebutkan apakah selain agama Allah yang mereka cari? Padahal bagi Allah semua yang ada di langit dan bumi mereka akan tunduk baik dalam ketaatan maupun dalam keadaan terpaksa. Wa ilaihi turja'un. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik kau pulang malah Rijal. Nah intinya adalah disadari atau tidak dalam konteks beragama, menyadari bahwa Allah adalah Tuhan awak, Allah yang menciptakan, dan kemudian kepadanya Allah juga akan kembali. Kembalinya kita kepada Allah itu adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan semasa di dunia. Jadi kalau bahasa awak melakukan pertanggungjawaban terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau karajo awak dimapun, karajo kan awak mempertanggungjawabkan karajo awak, diberikan nilai, ada evaluasi kinerja awak. Apakah awak karajo itu sesuai dengan SOP-nya, sesuai nak dengan regulasinya, sesuai nak dengan rencana kerja, program kerja atau tidak. Kalau yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang sudah dicatatkan di dalam, kalau di kantor mungkin dalam rencana kerjanya, maka awak berarti dianggap orang yang sukses. Apalagi kalau dalam bisnis awak diberikan target mungkin dalam 1 bulan itu 1 miliar, bisa awak menghasilkan 1 miliar lebih, berarti ada nilai plus, surplus awak. Takatulah beribadah. Yang wajib-wajib apa? Yang wajib-wajib mungkin solat 5 waktu sehari semalam. Lalu kemudian ada bonus. Awak solat duha, ada tahajud, ada solat qabliyah dan ba'diyah, kemudian solat sunat lainnya, solat hajat dan lain sebagainya. Berarti kan ada surplus. Yang wajib target minimum, tapi awak bisa menghasilkan yang lebih. Lalu kemudian ada zakat. Zakat itu adalah kewajiban minimum itu. Tapi kemudian awak bisa berwakaf, kemudian awak bisa berinfak, bisa bersedekah, itu surplusnya. Itu nilai lebih bagi awak. Kalau banggaan, kalau membangga awak berzakat, awak bangga, awak mula berzakat itu bangga, itu bukan kebanggaan, itu kewajiban yang harus dikeluarkan. Tapi memang harus berjalek-jalek. Dan berzakat kau transparan, mau berzakat kau sekian, berarti ada harta awak diaudit. Dalam harta awak itu ada hak orang lain. Kalau sedekah, seyogyanya rahasia, itu nilai untuk awak. Untuk awak. Kalau dan zakat itu kewajiban. Piti hurang awak keluarnya tu, piti hurang nak menumpang dia awak. Dan bangga kalau saya piti hurang tu
tertumpah dah awak makannya berarti awak sambo je makan kotoran. Kalau zakat awak keluar tu sambo je kotoran maksud yang mana ciri je. Kalau ciri tu kalau awak makan kotoran tu berarti anu awak makan mana? Itu begitu agama tu dikecian. Makanya harus dikeluarkan. Kalau awak BAB tu setelah awak keluar, liwat calik-calik balik. Di ibu awak dia ayah. Ada nak ibu dia tu. Nak ada ibu awak kan mana lah hak nak hak awak ada awak lapen senang menyenangkan. Nak ada macam tinjau le tu le. Nak ada cici karoi, ada BAB tu cici karoi. Dia lah jauh apa ye aja. Lah tadi hari. Ni dirantang mau panjang mah. Itulah kira-kira diskusi awak ulang kaji awak pagi kini fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.